Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Syafril, SHI MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait atau mengenai teknik advokasi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dewina Fauzira dengan NIM 23042028. Selanjutnya ada Tiara Indriani dengan NIM 23042250 sebagai pemateri 1. Lalu kemudian ada Fizila Lil Qurani dengan NIM 22042174 sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir yaitu Mama Jimmy dengan NIM 23042062 sebagai pemateri 3. Sebelum masuk pada pembahasan atau pemaparan materi, di sini saya singgung sedikit terkait topik pembahasan. Yang pertama yaitu mencari kepemimpinan organisasi yang kredibel, lalu yang kedua investigasi isu, kemudian ada fact bending, lalu yang keempat merumuskan strategi yang dinamis, dan yang kelima mencari dukungan dari konstituante, serta yang terakhir yaitu mobilisasi. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi pertama terkait definisi advokasi yang akan dibahas oleh Tiara Indiani. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membahas tentang definisi advokasi. Advokasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu advocate, yang berarti membela. Advokasi secara sederhana dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan untuk membela, menciptakan, atau membuat perubahan terhadap sesuatu yang tentunya dilakukan dalam batasan taat hukum dan anti kekerasan ataupun non-violan. Tujuan dari advokasi ini secara umum untuk menyelesaikan sengketa antar orang maupun antar kelompok, sehingga kegiatan advokasi sangat berkaitan dengan hukum. Advokasi berfungsi sebagai alat ampuh mencari keadilan. Advokasi juga dapat muncul di berbagai tingkatan mulai dari lokal, nasional, hingga internasional dengan beragam isu yang berkaitan dengan advokasi yang juga bertujuan penting untuk memperjuangkan solusi dari masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan organisasi yang kredibel. Kepemimpinan organisasi yang kredibel dalam advokasi adalah kemampuan pemimpin atau organisasi untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kredibilitas ini dibangun melalui kompetensi, integritas, serta pengalaman yang dimiliki dalam menangani sesuatu isu. Dalam konteks advokasi, keberadaan pemimpin yang sangat kredibel sangat penting karena menentukan sejauh mana pesan dan tuntutan organisasi dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pihak pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan kredibel. Kepemimpinan kredibel memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan advokasi, antara lain, yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan, yang kedua mempermudah akses dan komunikasi dengan pembuat kebijakan, yang ketiga memperkuat posisi tawar organisasi dalam proses negosiasi, yang keempat mendorong terbentuknya kerjasama atau koalisi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kredibilitas tidak hanya berdampak pada citra organisasi, tetapi juga pada efektivitas advokasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu indikator kepemimpinan kredibel, yang dimana suatu organisasi dapat dikatakan memiliki kepemimpinan yang kredibel apabila memenuhi beberapa indikator. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan advokasi yang jelas. Yang kedua, menggunakan data dan fakta sebagai dasar argumentasi. Yang ketiga, bersikap transparan dan akuntabel dalam setiap tindakan. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara efektif kepada publik. Yang kelima, konsisten dalam memperjuangkan isu yang diangkat. Indikator-indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat kepercayaan terhadap organisasi. Selanjutnya, sekian dari pemateri dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Tiara Indriani. Untuk materi selanjutnya terkait investigasi isu yang akan dijelaskan oleh Fizi Lalil Qurani. Kepada Fizi Lalil Qurani, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang investigasi isu. Investigasi isu merupakan tahap awal dalam advokasi yang bertujuan untuk memahami masalah secara mendalam. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, serta analisis terhadap penyebab utama suatu isu. Investigasi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang kuat, sehingga advokasi dapat dilakukan secara terarah dan berbasis bukti. Adapun tahapan dan fungsi investigasi isu. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis situasi, dan yang keempat penentuan prioritas isu. Fungsinya adalah sebagai dasar penyusunan strategi advokasi, memperkuat argumen dengan data, serta membantu dalam menyampaikan isu kepada publik secara efektif. Selanjutnya, pengertian dan peran fact bending. Fact bending adalah teknik dalam advokasi yang dilakukan dengan cara membingkai, memilih, atau menyajikan fakta secara strategis agar mendukung tujuan tertentu. Fakta tidak diubah, tetapi cara penyampaiannya diarahkan agar lebih persuasif dan menguntungkan pihak tertentu. Bentuk dan cara kerja fact bending. Fact bending dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain yang pertama itu dapat dengan menunjukkan fakta tertentu dan mengabaikan fakta lain. Yang kedua, menggunakan data secara selektif untuk mendukung argumen. Yang ketiga, membingkai isu dengan sudut pandang tertentu atau framing. Dan yang terakhir, menyederhanakan informasi agar lebih mudah mempengaruhi opini. Teknik ini sering digunakan dalam komunikasi politik dan advokasi untuk membantu persepsi publik. Fact bending banyak digunakan dalam berbagai konteks seperti kampanye politik, media massa, advokasi LSM, hingga komunikasi pemerintah. Semua aktor ini menggunakan strategi komunikasi untuk mempengaruhi persepsi publik. Selanjutnya, dampak fact bending. Fact bending dapat membantu memperkuat pesan advokasi dan menarik perhatian publik. Namun, jika dilakukan secara berlebihan atau tidak etis, teknik ini berpotensi menyesatkan informasi dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, fact bending merupakan teknik yang efektif dalam membangun opini, tetapi harus digunakan secara bijak dalam advokasi. Selanjutnya, pengertian strategi dinamis dan ciri-cirinya. Strategi dinamis adalah strategi yang dirumuskan secara fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kebutuhan organisasi, serta perkembangan situasi yang terjadi. Strategi ini tidak bersifat kaku, tetapi dapat diperbarui melalui evaluasi agar tujuan organisasi tetap tercapai secara efektif. Adapun ciri-ciri strategi dinamis diantaranya yaitu yang pertama, fleksibel dan adaptif, yang kedua, mudah disesuaikan, yang ketiga, responsif terhadap perubahan, dan yang keempat, berorientasi pada masa depan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Fizi Lalil Qurani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jimmy. Pada Muhammad Jimmy, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyambung penyampaian materi dari rekan-rekan saya tadi, yaitu langkah-langkah merumuskan strategi dinamis dan tujuannya. Langkah-langkahnya di antara lain adalah analisis kondisi organisasi, menentukan tujuan, menyusun alternatif strategi, memilih strategi terbaik, melaksanakan strategi, evaluasi, dan perbaikan. Tujuan strategi dinamis adalah agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan, serta menjaga kinerja tetap optimal melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu mencari dukungan dari konstituante. Mencari dukungan dari konstituante dalam teknik advokasi adalah proses mengidentifikasi, menjalin komunikasi, dan melibatkan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu agar memberikan dukungan terhadap tujuan advokasi yang dilakukan. Dukungan dari konstituante menjadi penting karena advokasi tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak yang berdampak atau berkepentingan terhadap kebijakan yang diperjuangkan.
Langkah-langkah mencari dukungan konstituante antara lainnya pertama yaitu identifikasi konstituante potensial adalah menentukan kelompok masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap isu advokasi. 2. Penyusunan pesan advokasi. Pesan harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan konstituante. 3. Membangun komunikasi dan relasi. Melakukan dialog diskusi serta sosialisasi kepada kelompok sasaran. 4. Pembentukan koalisi atau jaringan. Menggabungkan berbagai kelompok dalam suatu tujuan bersama. 5. Pemeliharaan komitmen konstituante, menjaga hubungan melalui koordinasi rutin dan pertukaran informasi. Mobilisasi adalah teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa. Yang dapat kita lihat yaitu banyaknya para massa melakukan seperti parade, pawai, demo, unjuk rasa, dan yang sejenisnya. Kegiatan seperti ini mengundang media massa untuk memblow up-nya hampir sama dengan petisi atau resolusi dalam advokasi. Program-program pembangunan termasuk KB dan kesehatan teknik mobilisasi juga umumnya menggunakan varian yang tergolong lunak seperti parade, pawai, safari, dan yang senada lainnya. Tujuan dan bentuk mobilisasi. Tujuan mobilisasi antara lain yang pertama yaitu menghimpun dukungan massa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu, memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan, mempercepat perubahan kebijakan, membangun solidaritas antara kelompok masyarakat. Bentuk-bentuknya merupakan kampanye publik, petisi atau perkumpulan tanda tangan, diskusi publik atau seminar, aksi sosial atau kegiatan komunitas, pemanfaatan media massa dan media sosial. Mungkin sekian penyampaian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Mama Jimmy. Nah, dari penjelasan atau pemaparan materi dari rekan-rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa teknik advokasi merupakan rangkaian proses yang saling terhubung, diawali dengan kepemimpinan yang memiliki kredibilitas untuk membangun kepercayaan. Pemahaman isu melalui investigasi dan pengumpulan fakta menjadi dasar dalam menyusun argumen, sedangkan pembingkaian fakta dilakukan untuk memperkuat penyampaian pesan. Selanjutnya, strategi yang fleksibel, dukungan dari masyarakat, serta mobilisasi menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya perubahan kebijakan. Baik, mungkin sekian pemaparan atau presentasi terkait teknik advokasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata, saya mewakili kelompok 8. Mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was